Alright, teman-teman, gue pengen ngucapin minal aizin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya di video-video sebelumnya atau teman-teman gue yang nonton terus gue belum sempat buat chat buat ngucapin minal aizin wal faizin. Sekarang gue ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena gue tahu gue banyak salah. Dan juga apa ya, kayak kadang omongan gue tuh enggak, maksudnya pergunaan kata gue kadang-kadang mungkin nyakitin hati lo gitu atau apapun itu. Gue mohon dibukakan itu maaf sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Oke, video ini sebenarnya gue pengen cerita tentang Idul Fitri tahun ini, yang dimana gue nggak sempat bikin vlognya kemarin tuh karena gue mau menikmati silaturahmi sama keluarga dan saudara-saudara juga. Jadi gue gak mau kehilangan momentum aja, kayak gue sibuk vlog tapi gue kayak bukan kehilangan esensinya gitu, maksud gue keintimannya, ngobrolnya, karena emang ngobrol setahun sekali gitu kan. Jadi gue mutusin buat gak bikin vlog gitu, gak bikin video. Cuma ada yang menarik, jadi nanti habis video gue cerita sedikit ini akan ada satu tradisi yang setiap tahun kalau lebaran tuh keluarga gue selalu adain, yaitu saweran. Kali ini sawerannya gokil banget cuy, asli, nanti lo bisa lihat. Cuma sebelum masuk ke situ, gue mau cerita. Jadi Idul Fitri tahun ini tuh gue di rumah ngkong gue nggak dibangunin nyokap pas mau sholat id karena nyokap di rumah om. Jadi gue cuma sama berdua sama adek gue doang, terus sempet agak kesiangan juga sholat Idul Fitrinya. Cuma ada beberapa momen yang buat gue tersentuh gitu. Makanya gue pengen cerita nih. Kalau nggak ada kayak ngapain gitu. Jadi momen pertama adalah, jadi gue kan ngiter sebagai muda, ngiter ke beberapa rumah saudara gue kayak encang-encing gitu, yang tua kita datengin. Nah terus gue menemukan satu momen yang dimana gue terharu, amazed gitu. Shit, lo bisa ya gitu. Jadi gue punya saudara namanya Celai, nama asli Sandi, gue manggil Celai gitu. Gue manggil Celai, terus gue datang ke rumah ibunya itu jadi adeknya kakek gue gitu. Terus itu gue datang buat mohon maaf dengan izin bla bla bla. Pas gue datang dia lagi minta maaf sama emaknya gitu, lagi sungkem lah, let's say gitu ngomongnya, sungkeman. Dia nangis cuy. Terus gue seorang Sandi atau Celai yang gue tahu dulu gitu, temen dekat gue dulu zaman SMP, setiap malam minggu kita bareng, bandel bareng gitu. Cuma sekarang dia udah berubah banget, nangis cuy, asli. Gue kayak shit, dia bisa nangis juga ya. Gue mes banget. Terus gue pulang lah ya. Gue pulang terus gue bagi ke rumah ngkong gue, ke kakek gue. Dia ada di rumah kakek gue lagi minum lagi apa ini. Gue cengin kan, terus gue, "Lai, lu bisa nangis juga ya?" Dia bilang apa? "Iyalah, hidup berubah cuy. Masa gue kayak dulu masa gue kayak yang dulu terus gitu." Ya shit, gue tahu itu anak. Terus gue, definisi people change itu emang bener banget gitu. Dulu yang begundal sama emaknya, zaman dulu dia emaknya kayak parah deh, kayak parah banget, definisi parah gitu. Cuma lebaran kemarin gue menemukan sebuah keajaiban, dia nangis minta maaf ke nyokapnya. Goks. Itu adalah penemuan pertama Idul Fitri tahun ini. Oke, yang kedua, tadi udah keajaiban pertama yang gue lihat di Idul Fitri tahun ini. Yang kedua adalah, jadi sebelum lebaran Hamin 4 lah ya, nggak salah, Hamin 4 lebaran kan gue masih berangkat kerja. Terus gue lihat beberapa teman-teman yang ingin jalan mudik atau pulang mudik lagi nunggu bus gitu di pinggiran, di dekat agen busnya. Gue lihat kayak teman-teman yang mudik itu, holy shit, memancarkan wajah bahagia banget cuy, asli. Gue lihat, gue seneng banget gitu. Gue sebagai orang yang gak punya kampung ya, gue ngerti, gue Betawi asli gitu, gue gak kemana-mana lebaran. Mereka yang mungkin udah tahun lamanya gak pulang,
terus sekali bisa pulang dengan protokol yang udah longgar gitu. Happy banget cuy. Gue gimana ya, gue gak bisa kata-kata lagi gitu untuk mengabarkan bahagianya mereka ketemu keluarga apa namanya di kampung. Maksud gue shit, itu adalah sebuah kebahagiaan yang tulus yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Sampai itu gue naik motor tuh kayak pelan-pelan banget, sepelan itu sambil ngeliat temen-temen atau anaknya, ada keluarganya, anaknya bawa jinjingan banyak banget untuk oleh-oleh di kampung. Gue amazed banget sih lihat kebahagiaan itu. Semoga di tahun depan kebahagiaan itu tetap ada, kayak pandemi nggak menghalangi kita buat balik dan meluk keluarga kita gitu. Terus yang ketiga ini sebenarnya bukan penemuan sih, dalam arti gue tahun lalu bikin film sama Opini Tengah Malam sama Bimo dan kawan-kawan, judulnya Sebelum Terlambat, yang gue nggak expect juga Bimo selaku produser mau post filmnya itu OTW lebaran gini gitu. Menurut gue pas banget momennya, karena cerita yang kita usung itu adalah tentang kedekatan anak sama ibu, yang dimana gila, menurut gue ini menjadikan suatu cermin buat lo orang yang nonton. Mungkin jangan lupa nonton juga di YouTube Opini Tengah Malam. Jadi cermin yang terpampang jelas di depan muka gitu. Kalau misalnya pokoknya intinya sebelum terlambat, lo harus punya waktu buat ibu lo, buat keluarga lo, sebelum terlambat, sebelum Tuhan ngambil mereka semua gitu, maksud gue. Dan gue nggak expect banget film ini jadi cermin besar buat gue gitu. Dan gue harap juga buat lo juga yang nonton gitu. Jadi ya kadang-kadang kan maksud gue ya, semakin dewasa kita semakin sibuk gitu ya. Mana kita punya waktu buat rasain apa yang bokap lo, orang tua lo kasih gitu, buat peka gitu. Tapi kita lebih cenderung untuk memilih ngambil semua waktu itu untuk sibuk sendiri. Karena pada akhirnya juga apa yang kita kejar, maksudnya kesibukan itu kan untuk lo menuju apa yang lo impikan gitu. Ini pada akhirnya kadang-kadang kayak gue aja belum yakin juga apa yang gue mau, apa yang gue kejar sampai hari ini gitu. Dimana gue buang waktu buat keluarga gue harusnya ada, buat ibu gue, buat bapak gue gitu. Terus gue maksimalin waktu yang lo punya untuk keluarga lo. Itu yang paling kena di lebaran tahun ini gitu. Karena kalau semuanya udah sirna, udah nggak ada dan lo terlambat, shit, pabrik air mata lo pasti habis cuy. Dan gue nggak tahu lagi bisa ngapain. Mungkin itu aja yang gue ceritain di video ini. Semoga kita dipertemukan di Ramadan dan Lebaran selanjutnya dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Keren banget. Orang kaya. Buset, orang kapuk orang kaya, Bos. Mana dolar? Mana dolar? Boleh dolar. Hari ini biangnya jarang ada. Biangnya nggak ada biangnya. Manasan. Mama, videoin dong. Videoin. Berdiri. Jangan di situ. Ini mah duit apaan sih, Pak Haji? Sabar. Tahan.
Woi, anak kecil nih. Nggak seru begitu. Palsu ah. Sini. Ya. Ampun. Palsu. Ini. Cing, cepet banget ya. Gocengan. Woi, anak kecil. Anak kecil jangan ikutan. Anak kecil Pak. Woi. Woi, kalem bro, kalem. Gue mau dapet ini gocengan. Tangkap. Woi, tangkap lagi. Woi, tangkap. Woi, ada kecil. Jangan situ, anak kecil. Woi, tangkap lagi. Ya, Maji, tolong ah. Gocengan. Waduh. Wah. Tolong. Macet. Aduh, goceng. Ya. Goceng. Aduh. Ya, dolar semua. Dolar. Ya. Woi, lagi. Goceng. Woi, kamu goceng. Anak kecil. Woi. Aduh. Mana lagi? Awas. Kita cari. Kita lagi banyak pengeluaran. Woi, tersangka nih. Woi, tersangka nih. Habis itu keluarga. Wah, itu tuh biangnya tuh. Tuh.